Ada papanya? Ada papanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sultan Akhlapati Asal dengan NIM 210 10111113113 dari kelompok 9 rekayasa nilai kelas A. Akan mempresentasikan mengenai tugas studi rekayasa nilai pada TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Yang pertama ada deskripsi proyek. Proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange bertujuan untuk menggantikan persimpangan sebidang antara TH7 dan Louisiana Avenue di Louis Park, Minnesota dengan persimpangan berjenjang dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan keselamatan dan mobilitas bagi pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Proyek ini melibatkan pembuatan jalur pejalan kaki dan sepeda, serta penataan ulang jalan-jalan frontage lokal untuk mengurangi kemacetan di koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Kemudian ada latar belakang proyek. Pada TH7 melayani 35.000 hingga 40.000 kendaraan per harinya yang melintasi kawasan tersebut. Sementara di Louisiana Avenue melayani sekitar 10.000 hingga 15.000 kendaraan. Persimpangan ini mengalami kemacetan parah, diperburuk juga oleh tingginya lalu lintas dari area komersial di sekitar. Selain untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas, saat ini proyek ini mendukung rencana pembangunan masa depan, termasuk pembangunan perumahan, stasiun light rail, dan pengembangan rumah sakit terdekat. Isu-isu utama yang menjadi perhatian dalam proyek ini meliputi kebutuhan untuk menghindari dampak negatif pada bangunan-bangunan sekitar, mengelola lalu lintas selama masa konstruksi, mengurangi volume tanah yang harus dievakuasi karena berpotensi tercemar, dan mitigasi dampak lingkungan, termasuk pada daerah banjir. Kemudian terdapat masalah proyek. Pada proyek ini, terdapat beberapa masalah yang dialami saat pengerjaan proyek ini tersendiri, yaitu ada kemacetan lalu lintas yang tinggi, keselamatan lalu lintas yang rendah, kurangnya akses yang aman untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, dampak lingkungan dan tanah terkontaminasi, kompleksitas pengelolaan lalu lintas selama konstruksi, dan dukungan untuk pengembangan masa depan. Kemudian adalah tujuan dari proyek. Tujuan utama dari proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange adalah yang pertama, meningkatkan keselamatan, yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan pada persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue yang memiliki riwayat kecelakaan tinggi akibat kemacetan lalu lintas. Ketiga, meningkatkan mobilitas dan kapasitas lalu lintas. Kemudian yang keempat, meningkatkan kelancaran dan kapasitas lalu lintas, baik untuk kendaraan, pejalan kaki, maupun pengendara sepeda, terutama dengan menghilangkan persimpangan sebidang yang sering menyebabkan penundaan. Yang kelima, meningkatkan akses dan kesinambungan jalur kendaraan bermotor. Yang keenam, memperbaiki akses bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda dengan menambahkan jalur khusus sehingga meningkatkan mobilitas menuju pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketujuh, mendukung pengembangan ekonomi dan perencanaan masa depan, kemudian memfasilitasi rencana pengembangan kawasan yang mencakup peningkatan kepadatan hunian, pembangunan stasiun kereta ringan atau LRT, dan pengembangan rumah sakit di sekitar area proyek. Kemudian ada biaya proyek. Dalam proyek ini, dengan estimasi biaya yang diperlukan adalah sebesar $19.885,215 dengan perincian cost model seperti berikut. Kemudian ada tahapan dalam proyek. Dalam tahapan proyek ini dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase informasi. Ya, pada tahapan ini dimulai dengan pengumpulan informasi proyek, termasuk tujuan, kebutuhan, kondisi existing, serta kendala yang dihadapi.
Dalam proyek ini, tim VE mempelajari aspek kunci proyek seperti cost model, analisis fungsi, dan diagram fase atau function analisis sistem teknik. Tahapan ini membantu tim memahami fungsi dasar proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Kemudian adalah fungsi. Ada analisis fungsi. Tim VE analisis fungsi dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dari proyek dalam bentuk pernyataan, kata kerja benda, seperti mengurangi konflik dan meningkatkan mobilitas. Tahap ini membantu tim fokus pada tujuan utama proyek dan memahami cara alternatif untuk memenuhi fungsi tersebut. Kemudian ada fase pengembangan. Pada fase ini, ide-ide terpilih dikembangkan menjadi rekomendasi yang lebih rinci. Pada tahap ini juga masing-masing rekomendasi dianalisis secara mendalam untuk melihat potensi penghematan biaya dan meningkatkan kinerja. Tim value engineering juga membuat perbandingan antara konsep dasar proyek dan rekomendasi value engineering, termasuk estimasi biaya dan dampak kinerja untuk setiap opsinya. Kemudian ada fase presentasi, di mana hasil value engineering yang disajikan kepada proyek disajikan kepada manajemen proyek melalui laporan lengkap, termasuk skenario implementasi yang diusulkan. Rekomendasi value engineering dilengkapi dengan formulir persetujuan yang perlu diisi oleh manajer proyek untuk memberikan keputusan atas setiap rekomendasi yang disetujui atau ditolak. Kemudian ada diagram fase. Dalam proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange, diagram fase atau function analisis sistem teknik digunakan untuk menganalisis fungsi utama proyek serta memahami hubungan antara fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Diagram fase ini membantu tim value engineering melihat fokus utama proyek dari segi fungsi dasar dan alternatif-alternatif yang bisa mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Dengan diagram fase, tim proyek juga dapat memastikan bahwa setiap keputusan didesain berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan proyek, yaitu mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan menciptakan akses yang lebih aman dan efisien. Kemudian bisa dilihat untuk diagram fase sendiri. Untuk pembacaannya ada dua cara, yaitu dari kiri ke kanan dengan cara membaca dengan how. Di mana seperti improvement dari yang ke kiri, kita membaca bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan dari kanan ke kiri itu dengan cara membacanya dengan why, yaitu seperti mengapa hal ini dilakukan dengan tujuan untuk fungsi yang lebih lengkapnya. Next. Kemudian ada rekomendasi. Dalam studi kasus ini diberikan sebetulnya ada 48 ide yang diberikan oleh tim value engineering, tetapi setelah dianalisis terdapat 8 rekomendasi yang akhirnya diberikan oleh tim value engineering seperti hal-hal berikut. Rekomendasi yang pertama adalah peningkatan stabilitas tanah atau ground improvement. Kelebihan dari rekomendasi ini adalah untuk mengurangi kebutuhan pembuangan tanah terkontaminasi, menurunkan lalu lintas truk, dan mengurangi risiko pergeseran tanah. Namun, hal ini juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkannya kontraktor khusus dan biaya lebih tinggi dibandingkan metode dasar. Kemudian ada penggunaan material ringan atau lightweight fill yang mempunyai kelebihan untuk mengurangi kebutuhan pembuangan tanah terkontaminasi, menurunkan lalu lintas truk, dan mengurangi risiko pergeseran tanah. Dengan kekurangannya, membutuhkan kontraktor khusus dan biaya lebih tinggi dibandingkan metode dasar. Kemudian ada timbunan dengan dukungan tiang atau pile support fill. Rekomendasi ini memiliki kelebihan seperti mengurangi penggalian, menghilangkan penurunan tanah jangka panjang, dan mengurangi kebutuhan pemeliharaan. Namun hal yang juga mempunyai kekurangan, yaitu memiliki potensi
peningkatan biaya dan kebisingan akibat penggunaan tiang panjang. Kemudian, rekomendasi yang kedua adalah lereng yang diperkuat atau reinforced slope. Rekomendasi ini memiliki kelebihan, untuk meminimalkan kebutuhan dinding penahan dan memberikan tampilan estetika yang lebih baik. Namun hal ini juga mempunyai kekurangan, yaitu memerlukan ruang yang lebih luas dan peningkatan perawatan landscape. Yang ketiga ada persimpangan dengan satu jalur atau single lane roundabout. Rekomendasi ini memiliki kelebihan, untuk meminimalkan konflik lalu lintas dan mengurangi tapak proyek dan mempermudah navigasi. Namun hal yang juga mempunyai kekurangan, yaitu kapasitas yang terbatas dan perluasan di masa depan mungkin diperlukan. Yang keempat, yang keempat adalah menghilangkan median pada Louisiana Avenue. Hal ini memiliki kelebihan, untuk mengurangi permukaan kedap air, mempermudah pemeliharaan, dan mengurangi panjang jembatan. Namun hal ini juga mempunyai kekurangan, di mana perspektif publik mungkin akan menjadi negatif. Yang kelima, ada dibagi dua, yaitu interchange urban diamond ketat atau tight urban diamond interchange. Kelebihan dari hal ini adalah menghemat ruang, lebih ramah bagi pejalan kaki, dan mengurangi dampak bisnis sekitar. Namun, hal ini juga mempunyai kekurangan, di mana lebih banyak potensi konflik dengan sepeda dan pejalan kaki. Pada poin 5B, ada interchange dengan satu bundaran atau single point roundabout interchange. Kelebihan dari hal ini adalah mengurangi footprint proyek dan meningkatkan ekspektasi pengemudi. Namun hal ini juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan struktur jembatan yang lebih besar dan berdampak pada akses bisnis sekitar. Lalu ada strategi implementasi. Strategi implementasi yang digunakan terdiri dari 3 skenario utama untuk meningkatkan efektivitas biaya dan kinerja proyek. Strategi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi value engineering yang mencakup pilihan metode pembangunan timbunan dan jenis persimpangan yang digunakan. Yang pertama, pada skenario A, menggabungkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 dengan fokus pada peningkatan desain dasar tanpa mengubah jenis persimpangan. Ini memberikan penghematan sebesar 4,1 juta dolar dan peningkatan kinerja dengan total sebesar 8%. Yang kedua, ada skenario B. Skenario ini menyertakan interchange type urban diamond rekomendasi 5A bersama dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Skenario ini menghasilkan penghematan biaya sebesar 5,1 juta dan peningkatan kinerja sebesar 7%. Kemudian ada skenario C, di mana dalam skenario ini menggabungkan single point roundabout interchange, yaitu rekomendasi 5B dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Rekomendasi ini menghasilkan penghematan biaya sebesar 3,9 juta dan peningkatan kinerja sebesar 11%. Untuk detail dari biayanya sendiri bisa dilihat di dalam tabel berikut. Oke, pada kesimpulannya, dari laporan TH7 at Louisiana Interchange Value Engineering Study Report menunjukkan bahwa melalui proses value engineering, proyek ini dapat mencapai efisiensi biaya hingga 5,1 juta dan peningkatan saya ulang kembali. Pada kesimpulannya, pada laporan TH7 at Louisiana Avenue Interchange Value Engineering Study Report menunjukkan bahwa melalui proses value engineering, proyek ini dapat mencapai efisiensi biaya hingga 5,1 juta dolar dan peningkatan kinerja hingga 11%. Pada proyek ini, tim VE mengusulkan 8 rekomendasi yang mencakup strategi peningkatan stabilitas tanah dan desain interchange yang lebih efektif.
Laporan ini juga menawarkan 3 skenario implementasi yang memaksimalkan keseimbangan antara penghematan biaya dan peningkatan kinerja proyek, serta memberikan panduan bagi manajemen untuk memilih opsi terbaik sesuai tujuan proyek tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.